Baiklah, saya Helma Novita akan menjelaskan yaitu tentang komunitas. Di alam terdapat banyak interaksi dan hubungan yang kompleks di antara hewan dan lingkungannya. Makhluk hidup yaitu hewan membentuk kelompok dengan sistem hierarki yang kompleks dari individu, populasi, komunitas sampai ke ekosistem. Hubungan antara individu maupun antara populasi tidaklah statis tetapi sangat dinamis yang menyangkut aliran materi dan energi. Aliran energi dari suatu organisme ke organisme lainnya dapat digambarkan dalam piramida atau rantai makanan yang secara kompleks dan membentuk jaring-jaring makanan. Komunitas secara sederhana sebagai suatu kumpulan populasi yang sangat berinteraksi. Komunitas dapat dikarakteristikkan merupakan suatu cara di mana contohnya itu dideskripsikan menurut spesies yang menonjol atau lingkungan fisiknya, seperti komunitas gurun, komunitas kolam, komunitas hutan, atau meranggas. Karakteristik level komunitas mencangkup yaitu yang pertama diversitas, jumlah spesies di dalam komunitas. Yang kedua yaitu kelimpahan relatif. Kelimpahan relatif suatu spesies terhadap kelimpahan seluruh spesies dalam komunitas itu. Yang ketiga yaitu stabilitas atau ukuran bagaimana komunitas berubah sepanjang waktunya. Hubungan antara populasi di dalam suatu komunitas sangatlah kompleks dan sangat bervariasi, meliputi hubungan positif, negatif, dan interaksi mutualnya. Yang pertama kita lihat yaitu hubungan netral. Di dalam ekosistem tidak mungkin adanya hubungan yang netral 100% di dalam individu maupun antara spesiesnya. Yang dimaksud di sini yaitu adalah hubungan dengan sedikit pengaruh atau sedikit pengaruh dari organisme tersebut. Mereka dapat hidup pada suatu ruang dan waktu sehingga sekecil apapun tetapi saling berinteraksi. Yang kedua, hubungan simbiosis, di mana istilah simbiosis ini seringkali didefinisikan sebagai seluruh hubungan yang sebenarnya lebih sesuai dengan istilah asosiasi. Simbiosis seharusnya diterapkan pada organisme-organisme yang sangat erat hubungannya, bahkan keduanya atau salah satunya tidak bisa hidup dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama itu ada simbiosis mutualisme, di mana satu individu akan saling menguntungkan. Contohnya itu terdapat burung gagak dan kerbau. Hubungan anemon laut dan ikan badut. Lalu ada hubungan buaya dan burung plover, ada komodo dan bakteri-bakteri pada liurnya. Yang kedua yaitu ada komensalisme, di mana hubungan antara dua individu berlainan spesies dengan keuntungan dan diperoleh oleh satu pihak saja, sementara pihak lain tidak mendapat untung ataupun tidak dirugikan. Contohnya itu hubungan antara sapi dengan burung kuntul, ada hubungan antara ikan hiu dan ikan remora, ada hubungan antara bulu babi dan ikan gobi. Selanjutnya itu hubungan parasitisme atau simbiosis parasitisme, merupakan hubungan antara dua individu yang berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh hanya salah satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya ia menderita. Selanjutnya yaitu ada hubungan amensalisme, yaitu hubungan yang menggambarkan simbiosis dengan satu pihak dirugikan sementara pihak lain tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Selanjutnya itu predasi,
yaitu meliputi pembahasan tentang predasi yang di depan. Maksudnya itu peristiwa pemangsangan oleh pemangsa atau predator terhadap mangsanya. Nah, komunitas di sini yaitu adalah kumpulan populasi di mana terdapat hidupnya secara bersama di suatu lingkungan. Peranan suatu spesies di dalam komunitasnya disebut juga dengan peran ekologi, yaitu sebuah peranan ekologi terdiri dari cara-cara sebuah spesies berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pemangsa, jumlah pemangsa, dan yang lainnya. Perubahan komunitas yang terjadi disebut juga suksesi ekologi. Proses yang terjadi yaitu berupa urutan-urutan yang lambat. Pada umumnya perubahan yang dapat diramalkan yakin dalam suatu jenis makhluk organisme yang ada di suatu tempat. Perbedaan interaksi, misalnya itu interaksi sinar matahari yang menimpa suatu organisme ataupun hewan. Perubahan-perubahan dapat juga merubah populasi atau bentuk dari komunitas itu sendiri. Para ahli membedakan suksesi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Di dalam komunitas terdapat beberapa pola diversitas, yaitu yang pertama ada pola stratifikasi atau lapisan tegak. Yang kedua ada pola zonasi atau pemisahan horizontal. Yang ketiga ada pola aktifikasi. Yang keempat ada pola jala makanan atau food web. Yang kelima itu ada pola reproduksi. Yang keenam ada pola sosial atau kelompok dan kawanannya. Yang ketujuh itu adalah pola koaktif atau hasil kompetensi antibiotis dan pola-pola yang lainnya. Inilah presentasi saya pada kali ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.